Nyesek gak sih guys? Meskipun mereka berkepala lembu dan berkepala kerbau, tapi mereka cinta loh kepada Sang Dewi, dan mereka penuhi loh permintaan Sang Dewi, tapi mereka justru dibunuh oleh orang yang mereka cintai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Uma Ruseno. Seperti biasa, aku selalu berharap agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Di ruang ngoceh Uma Ruseno, ngoceh bukan sembarang ngoceh. Kali ini kita akan ngocehin legenda lagi guys. Legenda kali ini berasal dari Gunung Kelut. Legenda Gunung Kelut ini diceritakan secara tutur di sekitar masyarakat Gunung Kelut, dan cerita ini diyakini pernah terjadi di masanya. For your information aja ya guys, Gunung Kelut ini berada di 3 kawasan administratif, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pesona keindahan Gunung Kelut dan aroma mistis yang menyelimutinnya menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ocehin bersama-sama. Dan asal guys tahu nih ya guys, kisah yang mau kita ocehin sekarang itu guys, nyesekin dada gitu loh guys, nyesekin dada banget. Karena ini tentang pengkhianatan cinta akan sebuah janji. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita mulai ocehan kita, yuk. Alkisah guys, hiduplah seorang putri yang sangat cantik, pokoknya cantik banget, matanya indah, kulitnya bersih, dan senyumnya menawan. Siapa aja nih yang melihat senyumnya itu pasti akan terpikat hatinya. Putri ini bernama Dewi Kilisuci, putri dari Kerajaan Jenggala. Ayahnya bernama Jenggolo Manik. Ada juga yang mengatakan kalau Dewi Kilisuci ini adalah Sang Ramawijaya Tunggadewi, putri dari Raja Erlangga dari Kerajaan Kahuripan. Ya memang ya guys, kalau cerita tutur atau cerita rakyat biasanya memiliki beberapa versi, namun tidak mengurangi inti dari ceritanya. Oke, kita kembali lagi ke kisah ya guys. Nah, kecantikan Dewi Kilisuci ini sangat terkenal di seantero negeri, sampai-sampai banyak banget pria pangeran yang ingin melamarnya untuk menjadikannya istrinya. Namun guys, ternyata kecantikan sang putri ini tidak hanya terkenal di negeri manusia, tapi juga sampai ke negeri yang bukan manusia. Sampai-sampai nih ada 2 orang raja yang bukan dari golongan manusia itu jatuh cinta kepada Dewi Kilisuci. Kebayangkan guys betapa cantiknya Dewi Kilisuci itu. 2 raja yang bukan dari golongan manusia itu sudah sangat menggebu-gebu mencintai sang Dewi. Bahkan dia sudah tidak bisa lagi menahan hasratnya, hingga akhirnya kedua raja itu pun datang ke istana kerajaan menemui sang raja dan Dewi Kilisuci. Karena mereka bukan dari golongan manusia ya guys, maka wujudnya juga nggak seperti manusia, nggak seperti pria pada umumnya. Jadi guys nih jangan ngebayangin kalau raja-raja itu seperti Pangeran William atau Pangeran Harry. Nggak, beda ya. Mereka bukan dari manusia, maka wujudnya juga beda. Nah, 2 raja ini guys macam Hylas gitu lah guys, meskipun wujudnya beda tapi damage-nya besar. Kedua raja itu bernama Lembu Suro dan Mahesa Suro. Lembu Suro ini guys badannya manusia guys, laki-laki tegap besar, tetapi kepalanya lembu. Dan Mahesa Suro sama guys, badannya juga badan manusia, laki-laki pria tegap tetapi berkepala kerbau. Pria macam itulah guys yang datang untuk meminang Dewi Kilisuci. Yang satu berkepala lembu, yang satu lagi berkepala kerbau. Macam mana itu guys? Kalau kalian berada di posisi sang putri, apa yang akan kalian lakukan guys? Kabur. Tentu tidak guys, sang putri dan raja tetap menerima kedua tamunya itu dengan baik. Meskipun guys di dalam hatinya sang putri itu tidak ingin sama sekali menikah dengan kedua raja itu. Sang putri tidak jatuh cinta kepada kedua raja itu. Namun sang putri tidak mau menolaknya karena takut raja itu tidak bisa menerima alasan sang putri. Padahal sang Dewi ini bisa loh menolak pinangan dari 2 raja itu karena dia punya alasan. Jadi ternyata guys sang Dewi ini punya masalah kesehatan. Jadi ternyata sang Dewi ini tidak bisa mempunyai keturunan alias mandul karena sang Dewi tidak pernah menstruasi seperti wanita seusianya pada umumnya.
Tapi guys, Dewi Kilisuci ini nggak mau mengutarakan masalahnya dan menolak pinangan kedua raja itu karena dia takut kalau dua raja itu tidak bisa menerima alasan yang diutarakannya. Maka Dewi Kilisuci pun berpikir bagaimana menemukan cara agar dia tidak bisa menikah dengan kedua raja itu. Akhirnya sang Dewi itu sibuk berpikir mencari cara bagaimana ya caranya supaya gue gak jadi menikah dengan kedua raja itu. Teruslah sang Dewi berpikir mencari cara hingga akhirnya dia menemukan suatu ide yang dianggapnya brilian. Dan lalu kemudian ide brilian itu dituangkan ke dalam sayembara yang isinya merupakan persyaratan bagi siapapun yang akan menikahinya haruslah memenuhi sayembara itu. Kalian tahu isi sayembara itu guys? Nah, isinya seperti ini. Siapapun yang ingin menikahi Dewi Kilisuci harus membuat sumur di atas Gunung Kelut. Sumur itu jumlahnya 2. Yang satu haruslah berbau wangi dan yang satunya lagi harus berbau amis. Dan kedua sumur itu harus selesai dalam 1 malam sebelum fajar atau sebelum ayam jantan berkokok. Persyaratan itu memang benar-benar berat guys. Manusia biasa nggak akan ada yang bisa memenuhi persyaratan itu. Membuat sumur sih oke-oke aja guys, tetapi membuat sumur di atas Gunung Kelut, di puncak Gunung Kelut itu sesuatu yang luar biasa. Kala itu guys, Gunung Kelut itu masih hutan belantara, masih rimba. Untuk sampai puncaknya aja itu sudah luar biasa. Nah ini nyampe puncaknya terus gali sumur dan harus 1 malam. Tapi lain halnya dengan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Emang dasarnya mereka berdua itu udah cinta berat sama sang Dewi, apapun akan dilakukan. Nah apalagi setelah mendengar sayembara yang isinya membuat sumur di atas Gunung Kelut, itu merupakan hal yang mudah bagi mereka. Lembu Suro dan Mahesa Suro pun menyanggupi sayembara itu. Oke Dewi Kilisuci, kami akan membuatkanmu sumur sesuai apa yang kau minta. Tapi setelah itu janji ya nikah dengan gue ya, janji lo ya. Lalu mulailah mereka berdua mendaki ke Gunung Kelut. Diterabasnya lah itu hutan belantara hingga sampailah mereka ke puncak Gunung Kelut. Sesampainya mereka di puncak Gunung Kelut itu guys, mereka pun langsung bekerja. Lembu Suro, Mahesa Suro, mereka langsung menggali itu tanah Gunung Kelut yang keras itu untuk dijadikan sumur. Mereka terus menggali sambil terus membayangkan wajah cantik Dewi Kilisuci. Dengan penuh semangat dan dengan penuh cinta mereka terus bekerja untuk mempersembahkan yang terbaik sesuai keinginan sang pujaan hatinya. Mereka terus menggali, tak terasa waktu pun sudah menjelang malam. Dan mereka tak hiraukan itu bencana dan bahaya yang ada di atas Gunung Kelut di malam hari. Mereka tidak hiraukan itu. Mereka hanya terus berfokus untuk memberikan yang terbaik untuk pujaan hatinya. Dan mereka yakin kok mereka bakal bisa membuat sumur itu sebelum fajar menjelang. Dan dengan keyakinan itu mereka terus menggali karena sumur yang diminta itu haruslah sangat dalam. Dan mereka mengerjakannya dengan sangat detail dan dengan sangat teliti. Mereka tidak ingin membuat kesalahan yang bisa menggugurkan persyaratan. Dan dengan keyakinan bahwa sumur ini bisa jadi, mereka pun membayangkan setelah sumur ini jadi, maka mereka mempunyai kehidupan yang bahagia bersama Dewi Kilisuci. Dan benar saja guys, dengan keyakinan mereka yang begitu besarnya itu, sebelum ayam jantan berkokok, kukuruyuk, sumur itu jadi guys. Wah, dan dengan penuh rasa pride, dengan penuh rasa kebanggaan, we are the champion. Mereka pun mempersembahkan sumur itu kepada sang Dewi. Silahkan Dewi Kilisuci, sumur yang Anda minta telah kami penuhi. Kurang lebih begitulah guys ya. Dewi Kilisuci yang melihat sumur itu telah jadi di hadapannya, hatinya menangis guys. Lah kok jadi itu sumurnya? Kenapa jadi? Seharusnya jangan jadi. Karena aku tidak mencintainya, aku tidak ingin menikah dengannya. Sampai detik itu Dewi Kilisuci tetap tidak ingin menikah dengan Lembu Suro dan dengan Mahesa Suro. Lalu Dewi Kilisuci pun berpikir lagi guys, diputarnya lagi itu otaknya mencari cara bagaimana supaya dia tidak menikah dengan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Akhirnya guys, dia mendapatkan suatu ide yang jahat. Dengan tersenyum anggun dan suaranya yang merdu dan halus, Dewi Kilisuci meminta Lembu Suro dan Mahesa Suro untuk turun masuk ke dalam sumur yang dalam itu. Dia ingin Lembu Suro dan Mahesa Suro memastikan bahwa sumur itu benar-benar berbau amis dan benar-benar berbau wangi.
Mendengar permintaan sang Dewi, Lembu Suro dan Mahesa Suro yang memang sedang bucin-bucinnya dan mereka sama sekali gak ada pikiran buruk terhadap Dewi Kilisuci, menyanggupi mereka akan nyemplung ke dalam sumur itu. Baiklah Dinda, Kang Mas nanti turun ya ke dalam sumur. Saat Kang Mas naik, Dinda akan mencium bau amis dan bau wangi dari tubuh kami berdua. Dewi Kilisuci pun menjawabnya dengan tersenyum manis. Baik Kang Mas. Dan akhirnya Lembu Suro dan Mahesa Suro pun nyemplung ke dalam sumur yang dalam itu yang mereka gali sendiri itu. Sesampainya mereka di dasar sumur, Dewi Kilisuci pun langsung melaksanakan rencana jahatnya. Dia perintahkan seluruh prajuritnya untuk menimbun sumur itu dengan tanah dan batu. Dan para prajuritnya itu guys langsung menuruti titah sang putri. Diambillah tanah dan batu, ditimbunlah sumur itu dengan tanah dan batu. Terus ditimbun dengan tanah dan batu hingga sumur itu tertutup. Dan Mahesa Suro dan Lembu Suro pun tewas di dalam sumur itu. Nyesek gak sih guys? Meskipun mereka berkepala lembu dan berkepala kerbau, tapi mereka cinta loh kepada sang Dewi. Dan mereka penuhi loh permintaan sang Dewi. Tapi mereka justru dibunuh oleh orang yang mereka cintai sendiri. Legenda yang satu ini emang benar-benar menyerap emosi ya guys. Nah bagaimana nih menurut kalian, hikmah apa yang bisa kita peroleh dari kisah legenda Gunung Kelut ini? Please comment. Seriusan gue pengen tahu hikmah apa yang kalian peroleh dari kisah legenda ini. Dan asal guys tahu ya, sebelum Lembu Suro ini tewas di dalam sumur itu, dia sempat menteriakkan kutukannya. Ya orang Kediri, besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri akan berubah menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulung Agung akan menjadi danau. Ada kutukannya guys. Lalu bagaimana kehidupan Dewi Kilisuci selanjutnya? Dikisahkan Dewi Kilisuci ini tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya. Dan beliau untuk menebus rasa bersalahnya mengasingkan diri hingga moksa di sebuah gunung. Beliau juga tidak meneruskan tahta kerajaan Kahuripan. Hingga kerajaan Kahuripan dipecah menjadi dua, yaitu kerajaan Jenggala dan kerajaan Kadiri. Yang masing-masing dipimpin oleh saudara tirinya Dewi Kilisuci. Demikianlah guys kisah legenda dari Gunung Kelut ini. Kuharap kalian menikmatinya dan kuharap ada hikmah yang bisa kita peroleh dari kisah legenda ini. Sekali lagi aku ingatkan, kalian boleh percaya ataupun tidak, itu kembali ke diri kita masing-masing. Namun legenda seyogyanya adalah kekayaan budaya Indonesia yang patut kita hargai dan kita hormati. Terima kasih sudah mengklik video ini dan nemenin gue ngoceh sampai selesai. Dan buat guys-guys yang mau dibacain legenda bisa DM ke Instagram ini. Dan jangan lupa juga bantu channel kami agar dapat terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu kan gratis. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Umaru Seno mengupload ocehan terbarunya. Sampai jumpa lagi di ocehan Umaru Seno selanjutnya.